Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, ISRN akan mempresentasikan video berjudul Fajar di Lingkungan Jakarta dalam Siklus 600 Tahunan. Kami dari Islamic Science Research Network UHAMKA di Jakarta. Oke, siklus 600 tahunan. Mengapa siklus 600 tahunan? Wabah global COVID-19 bukan wabah pertama yang melanda dunia. Pada tahun 1348 sampai 1350, di abad ke-14-an, wabah yang dahsyat juga melanda Eropa, sebagian Asia, dan Afrika Utara, dimulai dari kota Florence di Italia, dan dinamakan Black Death atau Black Plague. Penyebabnya adalah bakteria Yersinia pestis yang berasal dari kutu tikus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas seperti ini juga coronavirus ini, septicemia atau pengembangbiakan bakteri dalam darah, dan bubonic atau pembengkakan limpa. Meskipun masih diperlukan sumber yang lebih baik, Wikipedia memperkirakan korban pada saat itu antara 70 sampai 200 juta meninggal. Penduduk dunia saat itu diperkirakan hanya sekitar 475 juta. Jika peristiwa wabah global ini dijadikan benchmark, maka COVID-19 merupakan wabah global dalam siklus 660 tahunan. Okay. Per hari ini, 14 April 2020, di Amerika Serikat yang menjadi epicenter wabah COVID-19 dunia saat ini, korban terinfeksi telah mendekati 600.000. CNN melaporkan tadi pagi 580-an ribu. Sedangkan korban meninggal lebih dari 23.000. Pemodelan matematik memperkirakan apex, puncaknya, akan terjadi pada seminggu mendatang dengan proyeksi korban meninggal semula adalah 240.000 menurut CNN. Model ini kemudian diperbaiki dengan prediksi meninggal hanya 110.000 dan diperbaiki lagi dengan model yang lain dari Johns Hopkins University menjadi hanya sekitar 61.000. Tapi tetap ini pun sangat dahsyat sekali. Menahan tangis, Andrew Cuomo, gubernur New York State yang menjadi epicenter COVID-19 di Amerika Serikat, mencari 60.000 ventilators atau mesin bantuan pernapasan untuk menyelamatkan rakyatnya. Dengan bantuan Jack Ma dari Alibaba, Cuomo mengimpor sekitar 1,5 juta masker dari Cina. Fakta ini juga membantah hoax yang berkembang seakan COVID-19 merupakan perang senjata biologi antara Amerika dan China. Kalau demikian, kalau memang itu perang senjata biologi, Amerika hanya menyerahkan batang lehernya saja pada China dalam kasus ini. Pada minggu pertama sejak diluncurkannya paket stimulus ekonomi sebesar 2 triliun lebih dari 3 juta rakyat Amerika mendaftar karena kehilangan pekerjaan. Pada minggu keduanya, lebih dari 6 juta orang mendaftar karena kehilangan pekerjaan. Total menjadi 10 juta orang kena PHK di Amerika. Pada minggu ketiga, jumlah itu menjadi 17 juta. Jadi dahsyat sekali. Kemungkinan besar, manusia di muka bumi akan merumuskan kembali cara bekerja, berbisnis, dan berinteraksi sosial pasca wabah COVID-19 ini. Contohnya, dalam beberapa dekade, industri Amerika telah merelokasi bisnisnya kecuali yang high-tech ke Cina karena upah buruh yang rendah. Hampir semua barang di dunia buatan Cina. Bahkan raket tenis, sepeda, semuanya buatan Cina. Namun mereka sekarang sadar bahwa itu merupakan kesalahan karena bahkan untuk 1,5 juta masker, Amerika harus tergantung dari Cina. Harga ventilators melambung dari 25.000 menjadi 45.000 sampai 50.000 dolar. Karena setiap negara bagian harus berkompetisi melalui tender untuk membelinya. Dan supplier yang paling siap lagi-lagi Cina.
Ini jelas bukan perang senjata biologi. Manusia telah merubah perilakunya sejak Black Death yang kemudian memisahkan kehidupan duniawi dari kehidupan spiritual. Kehidupan gereja itulah itu untuk spiritual saja, duniawi urusan dunia. Memang ilmu pengetahuan pasca Renaissance menjadi berkembang dengan sangat pesat. Namun itu dibayar dengan sangat mahal karena bumi menerima beban yang sangat berat. Karena lingkungan yang sangat berat, akibat lingkungannya rusak. Hutan hancur, udara dan laut tercemar berat bahan kimia. Kombinasi kerusakan lingkungan itu menyebabkan global warming, yang sekarang namanya climate change, bumi yang makin panas. Manusia harus menanggung itu semua. Akankah COVID-19 mempersatukan kembali kehidupan duniawi dengan spiritual? Semoga inilah skenario Allah untuk mempersatukan kembali seperti pada abad pertengahan yang lalu. Salah satu hikmahnya, pada 2-3 minggu terakhir, lingkungan menjadi sedikit lebih baik. Air Quality Index, Jakarta dan Bekasi sedikit membaik. Ini bisa dilihat dari ini. Kemudian, ISRN memanfaatkan polusi yang rendah ini untuk pengamatan fajar dalam polusi rendah. Sejak 6 April 2020 lalu, ISRN Hamka memanfaatkan polusi yang rendah ini untuk mengamati kehadiran fajar. Ini momentum yang sangat mahal karena merupakan siklus 600 tahunan. Sayang, pembatasan pergerakan akibat PSBB juga menghambat pengambilan data di tempat yang ideal, misalnya di dataran tinggi. Kami merencanakan mau ke daerah puncak, tapi tidak bisa. Atau dari lantai ke-20 dari sebuah hotel misalnya, juga agak susah. ISRN UHAMKA hanya mengamati kehadiran fajar ini dari atap sebuah masjid lantai 3 di Bekasi. Alat yang digunakan kamera gadget dengan aplikasi LabSeed dengan resolusi tinggi 1080 x 1920 piksel. Contoh data yang kami miliki yang pada 7 April. Kami mengambil data dari 6 sampai 14 April. Ada di 7 April ini ada 342 frames yang diambil sejak pukul 4.50.01 sampai 5.46.51. Azan subuh sendiri, fajar resmi terjadi pada pukul 4.36, jadi sedikit terlambat, sekitar 14 menit terlambat. Tapi dari 342 foto yang tersedia dapat dibuktikan bahwa fajar belum muncul saat azan dikumandangkan. Untuk itu, 2 parameter penting untuk masing-masing citra kita hitung. Population mean-nya, mu-nya, dari setiap foto yang menggambarkan measure of central tendency dari pixel population. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian, population standard deviation atau sigma yang menggambarkan measure of dispersion of the pixel population pada foto. Nah, kalau ini foto yang kita miliki, total ada 2.073.600 piksel. Karena ke sana 1.900, ke sini 1.080-an. 1.080-an piksel. Jadi total ada 2 juta piksel. Nah, dari 2 juta piksel ini kemudian kita hitung berapa piksel yang hitam dan yang putih. Karena ini merupakan 8 bit image, jadi gray levelnya itu kita bagi menjadi 256 gray level. Dari yang gelap 1 sampai yang putih 256. Jadi kalau ini gelap terus tambah terang putih. Nah, kemudian kita hitung piksel yang gelap itu ternyata di foto ke-97 pada jam 5.601 adalah hampir 900.000 lebih, hampir 1 juta. Nah, tapi kemudian pada foto nomor 193 pada 5.22.01 jumlah piksel hitam itu berkurang. Sekarang cuma sekitar 300 ribuan saja. Karena apa? Karena jumlah pikselnya tetap, tapi kemudian ini bergeser. Muncullah yang putih-putih akibat munculnya fajar ini. Yang abu-abu seperti ini. Jadi itulah.
Nah, kemudian yang di sini kemudian kita hitung secara matematik standar deviasinya. Di sini 6,4 yaitu dispersion, itu parameter of dispersion, measure of dispersion. Yang ini juga measure of dispersionnya di sana. Jadi sekarang yang tadinya 6,4 sekarang menjadi 13,7. Jadi ini standar deviasi itu menggambarkan kecerangan langit. Nah, plot lengkap standar deviasi dari 342 foto itu kita peroleh ini. Yang sebelah. Berarti pada pukul 4.36, ini kan 4.52, tidak mungkin telah terjadi fajar karena dia masih gelap terus. Fajar baru terjadi pada lingkaran merah ini. Nah, makanya kita perlu tentukan secara akurat di mana kehadiran fajar. Kemudian kami melakukan pemodelan matematik. Dengan pemodelan matematik seperti ini. Ini model matematiknya. Kemudian ini standar deviasi, ini waktu. Maka ternyata kita bisa tentukan secara akurat. Fajar itu muncul pada 5.14-an di sini, 5.14.31. Dan dipnya, sun depression angle-nya adalah hanya 10,53 derajat. Nah, kemudian dari 6 sampai 14 itu kita plot. Ternyata dipnya adalah berkisar antara 10,6, 10,5, 11,5, 9,3. Dan twilight-nya atau rentang dari sejak fajar muncul sampai syuruk itu hanya 40 menit, 39, 43 menit, 3, bahkan 34 menit, 45 dan sebagainya. Rata-rata kira-kira 40 sekian menit. Oke. Korelasi kehadiran fajar dengan polusi. Nah, kami juga punya data kebetulan air quality index pada 6 April adalah 80. Jadi ini 80. Kemudian pada 7 April yang paling rendah kurang dari. Jadi yang layak itu hanya 1 hari sebetulnya pada 7 April 48, kemudian 8 April 90, dan seterusnya. Kemudian kita plot, ternyata coefficient of multiple determination R square-nya ini ternyata mendekati 0. R square ini berkisar antara 0 sampai 1. Kalau korelasinya kuat berarti mendekati 1. Jadi ini maksudnya 0,99. Tapi ternyata 0. Jadi tidak ada korelasi antara kehadiran fajar dengan polusi. Ini sesuai dengan kesimpulan video kami sebelumnya, yaitu polusi cahaya maupun udara tidak menghambat kehadiran fajar. Kesimpulannya, polusi udara terbukti tidak menghambat kehadiran fajar. Bahkan pada kondisi lingkungan dengan polusi rendah, fajar tetap muncul saat sudut depresi matahari sekitar 10,55 derajat rata-ratanya, dan twilight-nya rata-rata 42 menit. ISRN sedang memberi tugas kelas image processing dan kerja praktek mahasiswa teknik elektro UHAMK untuk mengambil data di beberapa tempat di Jakarta. Hasilnya akan dilaporkan kemudian. Selain itu, Bapak Bahrul Ulum, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, juga telah dan sedang mengkoleksi data remote sensing dan astronomi di Tosari, Pasuruan. Alat yang digunakan oleh dua ini adalah SQM dan kamera gadget. Beberapa hasilnya telah ada, namun akan dilaporkan juga pada kesempatan yang lain. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.